Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah di mana saja berada, saya ingin mengajak kalian bersama untuk ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini dengan judul dan tema yaitu mengambil keuntungan di tengah wabah. Sebagai umat mukmin, orang yang beriman kepada Allah, sebuah keniscayaan yaitu kita harus mendapatkan pahala yang besar ketika kita diuji, ketika kita berada di tengah-tengah musibah. Oleh karena itu mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan mengambil keuntungan di tengah musibah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yusbiru, kalian bersabarlah, wasabiru, dan kalian bersabarlah. Nasihat yang pertama dari Allah sebagai kita orang yang beriman, yaitu di tengah musibah, maka perintah Allah kalian bersabar dan bersabar. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya akan diberikan pahala-pahalanya orang-orang yang bersabar, diberikan bighairi hisabin, dengan tanpa dihitung. Yang kedua, janji Allah, orang yang sabar di tengah musibah nanti pahalanya tidak dihitung. Pahalanya tidak bisa dihitung oleh malaikat. Pahalanya tidak bisa ditimbang, saking banyaknya. Ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, kalian mohonlah pertolongan kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan salat. Ayat yang ketiga, nasihat yang ketiga dari Allah. Pertama, Allah menyuruh kita menambah keimanan kepada Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, Allah memerintahkan ista'inu, kalian selalulah minta tolong, selalulah berusaha menguraikan masalah, menguraikan problem, menghadapi musibah. Minta tolong hanyalah kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara minta tolong, yaitu ada dua macam, bis-sabri wa bis-sholati, dengan sabar dan dengan sholat. Dengan sabar kita menghadapi musibah ini, dengan sholat, yaitu sholat hajat, untuk menguraikan, memohon pertolongan kepada Allah agar musibah ini selesai, agar musibah ini mendapatkan pahala bagi kita. Sholat hajat.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Karena yang membuat masalah itu, yang menurunkan masalah itu Allah, yang menurunkan musibah itu Allah. Kenapa Allah menurunkan masalah, menurunkan musibah, menurunkan ujian? Karena Allah ingin siapa yang pantas mendapatkan surga, siapa yang pantas mendapatkan pahala, dinilai oleh Allah dari kesabaran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat sudah jelas. Sekarang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita agar kita di tengah wabah dan musibah ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu sebuah hadis an Abi Yahya Suhaib bin Siban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban, sungguh mengherankan, li amril mu'mini, bagi perkaranya orang yang beriman." Kata Nabi, orang iman itu sungguh mengagumkan. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena sesungguhnya semua perkaranya orang mukmin itu sangat kebaikan, keuntungan bagi orang mukmin. Walaisa dzalika illi ahadin illa li mu'minin. Dan itu tidak bisa didapati kepada seseorang selain orang yang beriman kepada Allah. Ini keuntungan bagi orang yang beriman. Apa itu? In asobathu sarra'u sakaro. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, sakaro, maka dia bersyukur, fakana khairun lahu, maka kesenangan, nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Bersyukur. Wa in asabathu darra'u sabara. Dan ketika menimpa kepadanya wabah musibah maka dia bersabar, mereka bersabar. Fakana khairan lahu, maka musibah itu adalah kebaikan yang berlipat baginya. Rawahu Muslim. Ini orang iman, apapun yang sudah ditulis oleh Allah, nikmat ataupun musibah, adalah kebaikan yang sangat banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis yang ke-9 mengambil hikmah di tengah musibah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, annaha salat, sesungguhnya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Pertanyaannya beliau tentang taun, tentang wabah, tentang musibah. Fa akhbaroha, kemudian Rasulullah menceritakannya, annahu kana adaban, sesungguhnya taun atau corona atau wabah itu adalah siksaan Allah. Yab'atullahu ta'ala ala man yasha', yang Allah kirimkan kepada orang yang Dia kehendaki. Faja'alallahu ta'ala rahmah, tapi Allah menjadikan taun wabah corona itu rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman.
Lantas di mana rahmatnya? Kata Nabi menjelaskan, rahmat Allah terletak di falaisa min abdin, maka tidak ada bagi dari seorang hamba Allah yaqa'u yang dia berada fitauni di dalam daerah wabah, fayamkusu maka dia diam mengarantina diri fi baladihi di desanya, di daerahnya. Dengan cara apa? Sobiron wa muhtasiban. Sobiron kalih orang yang bersabar, muhtasiban kalih orang yang mengambil, memohon pahala dari Allah, memohon balasan Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu, sedangkan dia mengetahui bahwa sesungguhnya tidak akan menimpa kepadanya illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi semua sudah ada tulisannya. Illa kana lahu, kecuali baginya mislu ajri syahid, semisal pahala orang yang mati syahid. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kepada kita ketika kita terkena wabah, ketika kita di daerah wabah, kita harus bersikap mengarantina diri dengan cara bersabar dan memohon balasan pahala dari Allah. Fal tasbir wal tahtasib, maka kita dapatkan dunia akhirat insya Allah selamat. Di akhirat pahala kita seperti pahala orang yang mati syahid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus sabar? Karena dunia ini tempat ujian. Kenapa kita harus bertahan menahan diri? Karena dunia ini tempat kita untuk menyembah Allah. Sedangkan menyembah Allah itu tantangannya adalah diri kita, nafsu kita. Tidak ada bentuk ibadah yang disenangi nafsu. Oleh karena itu, baik musibah, baik nikmat, kalau nafsu kita bisa kita kendalikan, mengikuti perintah Allah, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat keuntungan yang besar. Semoga kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari musibah dan wabah, khususnya corona ini. Dan kita bersabar, kita mengambil keuntungan pahala yang besar, mislu ajri syahidin, mislu ajri syahidin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.